Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama kami di Leader 93 Channel. Makasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga puasa kali ini Ramadan ini sangat besar itu akan terus. Oke, kali ini Kang Ida akan membahas satu sejarah perbedaan antara masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang. Penjajahan Belanda itu kan kita tahunya 350 tahun lebih, dan Jepang hanya 3,5 tahun atau seumur jagung sering disebutnya. Jadi perbedaannya salah satunya yaitu dari sistem pemerintahannya. Kalau Belanda itu awal-awal adalah sistem pemerintahan kolonialisme. Koloni itu yang pertama itu dibentuknya VOC Kongsi Dagang, Belanda, kemudian dibubarkan oleh Gubernur Jenderal Dendels dengan alasan korupsi yang sangat besar dari sistem tanam paksa ya, untuk dulu mengganti biaya perang di Nusantara, salah satunya perang terbesar yaitu perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda itu kita tidak diperkenankan untuk berlatih militer. Sekolah itu juga kadang-kadang hanya untuk orang-orang tertentu, sekolah formal. Akan pondok pesantren dibatasi itu, kemudian sistem kerjanya tidak seganas di masa penjajahan Jepang. Di sulit kita itu mendapatkan pelatihan militer secara formal. Bagaimana strategi perang itu kita belajar hanya otodidak. Seringkali pada masa Belanda perlawanan kita itu hanya sebatas periodik, tidak berlangsung lama. Paling lama itu sekitar 10 tahun, 7 tahun itu berakhir ditangkap dan juga tidak ada penerus. Latihan militernya sebatas perang formal, perang langsung berhadapan. Kita itu alatnya hanya alat seadanya, bambu runcing, senjata tajam, pedang, panah. Sedangkan dari pihak Belanda sendiri sudah memakai meriam, sudah memakai senapan ya. Kemudian yang paling perbedaan juga pada masa Hindia Belanda itu sentral berpusat di Batavia. Semua kekayaan itu dibawa ke Belanda dan dibawa juga ke luar negeri, ke negerinya ya. Nah, kemudian juga sistem Belanda yang sampai saat ini kita wariskan, salah satunya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana jika kita ingin menjadi suatu pejabat publik, baik itu legislatif maupun legislatif, eksekutif, bahkan yudikatifnya pun harus sedikit memakai uang pelicin ya. Pada zaman Belanda itu termasuk juga ilegal, tapi banyak dipakai jika calon bupati pada saat zaman Belanda mengajukan diri, itu si calon bupati tersebut meminjam uang ilegal dari tokek atau rentenir berketurunan Tionghoa yang pada saat itu sudah banyak di Nusantara, meminjam uang untuk pelicin, sogokan. Nah, sehingga dia menjadi bupati. Setelah menjadi bupati, untuk mengembalikan dananya itu dikembalikan atau diharuskan bukan ditangguhkan ya bahasanya, dilimpahkan ke rakyatnya yang harus bekerja dengan tauke dan penjajah Belanda ya. Itu yang masih ada sampai saat ini sebenarnya. Cuman ya mungkin sekarang malu-malu dan aib juga sebenarnya masih jelas terasa ya. Kemudian pada saat perbedaannya dengan pihak Jepang, waktu zaman penjajahan Jepang itu sebenarnya lebih ganas. Kita itu diperas, benar-benar diperas, tapi juga dimotivasi. Kamu kalau lemah seperti ini
kapan kamu akan merdeka? Dilatih militer. Dari zaman Jepang, awal zaman Jepang, kita baru pertama mengenal militer, latihan militer, dibentuknya tentara peta, pakaiannya pun pakaian mirip dengan tentara Jepang, itu dengan alasan untuk membantu perang Jepang di Asia Pasifik, terutama di Nusantara, menghadang dari pihak-pihak sekutu. Pada saat itu kita ketahui Jepang berada di pihak poros dengan Italia dan Jerman. Itu pengawal awal perang di Asia Pasifik itu Jepang menyerang pangkalan militer Pearl Harbor yang milik Amerika Serikat. Dari situlah di Asia Pasifik mulai terjun di Perang Dunia Kedua. Nah, untuk rencana Jepang menguasai Asia sebagai pemimpin Asia, nah niat itu dilancarkan, dijalankan untuk menguasai ya. Jadi di Nusantara itu dibentuklah, terutama di Indonesia dibentuklah tentara peta yang dilatih secara militer. Senjatanya pun senjata kebanyakan Jepang, Juken, senjata serbu Jepang, kemudian senapan yang laras panjang itu juga Jepang. Kita mengenal latihan militer baris berbaris dengan begitu rapi itu pada masa Jepang. Kalau zaman Belanda itu kurang ya mengenal latihan militer. Kemudian pada saat masa Jepang kita mengenal sistem pemerintahannya itu, zaman itu sistem pemerintahan militer. Jadi jenderal militer juga memegang sistem pemerintahan sipil. Dan pemimpin tertinggi di Asia Tenggara itu Jenderal Terauchi yang ada di Dalat, Vietnam. Nah, hanya 3 tahun setengah, tapi dari situlah kita mengenal sistem komando. Itu sistem satu pemerintahan jenderal sampai ke bawah-bawahnya. Dari situlah perlawanan terhadap penjajahan di Nusantara itu mulai gigih, karena juga kita sudah merampas dari pihak Jepang itu senjata-senjata yang dulunya dipakai oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, terjadilah kekosongan pemerintahan, perlawanan ataupun penjajahan Jepang di Nusantara itu sedikit melemah. Nah, dari situlah dimanfaatkan untuk memproklamirkan negara kita, Indonesia, diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta ya. Kalau sekarang di Pegangsaan Timur nomor berapa ya lupa lagi, cuman sekarang jadi Jalan Proklamasi. Di situlah kemudian karena Belanda membonceng sekutu, membonceng Inggris untuk menguasai negara kita kembali ya, membonceng Inggris, mengultimatum, tapi dengan gigihnya terbukti tanggal 10 November itu sampai Jenderal Sekutu, Jenderal Malabai itu tewas di tangan pejuang kita. Dan karena masih terus ingin menguasai, perlu diingat juga teman-teman bahwasannya sampai saat ini Belanda enggan mengakui bahwa kemerdekaan kita itu tanggal 17 Agustus, mengakuinya itu setelah perjanjian Renville. Karena apa? Jika mengakui tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita, berarti pada saat agresi militer Belanda 12 itu dianggap sebagai kejahatan perang oleh internasional dan Belanda itu salah dalam posisi ini. Sampai saat ini jika hari kemerdekaan tidak ada konsulat Belanda ataupun utusan dari Belanda hadir di upacara kemerdekaan kita, berbeda halnya dengan negara lain. Dan perlu diingat juga teman-teman bahwasanya negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, negara di Timur Tengah sana ya, bukan Amerika, bukan Inggris, dan bukan negara-negara Barat, malahan dari Asia sendiri. Di situ kemudian juga Soekarno memprakarsai lahirnya Konferensi Asia Afrika. Itu pada saat itu juga terjebak oleh perang blok, sehingga
diprakati untuk tidak memihak salah satu blok, baik Uni Soviet ataupun Amerika Serikat. Nah, jadi itulah beberapa perbedaannya, teman-teman semua. Semoga informasi ini, cerita ini, fakta sejarah ini bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga kita itu tidak lupa sejarah. Mungkin nanti di kemudian hari takutnya ada anggapan bahwa apa betul negara kita merdeka hasil dari payah, apa betul dulu ada perang begini. Takutnya anak muda kita, generasi kita itu lupa akan sejarah. Itu hal yang tidak mesti ataupun jangan sampai terjadi ya. Sejarah adalah cerminan untuk di masa depan. Itu saja yang dapat Kang Idad sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe mohon di subscribe, like dan komen agar Kang Idad makin semangat bikin video yang lainnya. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.